Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah, kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya Allah. Baik, ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita mulai pelajaran kita, tentunya kita harus meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya serta kesabaran di atas menuntut ilmu, karena ilmu tidak mungkin kita dapatkan melainkan dengan salah satu hal yang harus dibutuhkan, yaitu kesabaran. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu hanya didapatkan dengan belajar, ya. Jadi tidak ada istilah ilmu ketika seseorang masuk ke dalam gua berdiam diri kemudian datang ilmu kepadanya, maka tidak demikian. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu hanya datang dengan belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan seorang hamba dengan pengetahuannya tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan ia urusan agamanya. Standar kebaikan, paham agama. Tidak paham agama, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, seganteng maupun secantik apapun kita, maka itu tanda sebuah keburukan. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala menebihkan ahli ilmu dibandingkan orang-orang yang lain. Hal yastawiyani matala, tentunya orang bodoh dan orang-orang yang mengetahui ilmu tidak akan pernah sama. Hal yastawil a'ma wal basir wal dhulumat wal nur, tentunya orang yang buta tidak sama dengan orang yang melihat, dan cahaya tidak sama dengan kegelapan. Bahkan orang-orang yang berilmu disebutkan oleh para ulama itu, amalan mereka sedikit tetapi pahala mereka lebih banyak ketimbang orang yang beramal namun tidak berdasarkan di atas ilmu. Kita misalkan, ya, seseorang yang mungkin memiliki harta yang cukup banyak tapi dia memiliki ilmu yang sedikit, maka mungkin dia ingin bersedekah, sedekahnya hanya diberikan begitu saja. Sedangkan orang yang berilmu tentunya dia akan memilih bersedekah kepada karib kerabatnya. Kenapa? Karena sedekah dengan orang biasa hanya memiliki pahala satu, yaitu pahala sedekah. Sedangkan sedekah dengan karib kerabat, maka dia memiliki di situ dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyalin silaturahmi. Maka pentingnya berilmu di sini. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an, mohon maaf di minggu lalu anak belum bisa berhadir karena ada safar. Maka insyaallah kita akan kembali pada malam hari ini audan hamidan, semoga selamat kembali dalam pelajaran kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan coba bukakan layar. Jam berapa dulu, guys? Jam berapa? Ya. Baik. Layar terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat. Baik. Sebelum kita bacakan, saya ingatkan kembali apabila ada sesuatu yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, kami persilahkan ya kepada seluruh audiens atau peserta untuk menanyakan. Fa'ana lima alam tanah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pembagian air, ya. Menurut mazhab Syafi'i yang kita sebutkan ada 4. Ya, ada air suci, ya, lagi menyucikan, suci, air suci yang namun tidak menyucikan, dan ada air yang bernajis. Semuanya
telah kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu. Ya, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan bacakan di matan ataupun teks dalam kitab Matan Abi Syuja, ya, sehingga kita tidak keluar daripada kitab ini. Pada kesempatan lalu kita telah jelaskan dalam bentuk penjelasan poin-poin yang mungkin Anda telah rangkum, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan dari teks ataupun kita baca teks dari kitab Matan Abi Syuja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh faslun anwa'ul miyah wa aqsamuha. Pasal tentang jenis-jenis dan pembagian-pembagian air. Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ada 7 jenis air yang diperbolehkan untuk melakukan penyucian ataupun taharah dengannya. Yang pertama ma'us sama, air langit, atau kita bisa katakan air hujan. Maksudnya tentu sudah jelas. Tolong mikrofonnya ditutup. Baik. Yang pertama tentunya air hujan. Dalilnya jelas-jelas Allah menyebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sungguh kami telah menurunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Kedua, air laut. Kemudian ketiga, air sungai. Kemudian keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Kelima, air mata air. Ma'ul aini. Keenam, ma'ul salji, air salju. Bukan saljunya, tapi air dari salju. Ya. Kemudian ketujuh ma'ul barodi atau air embun. Intinya, sebagai kesimpulan untuk mengingat air yang boleh digunakan untuk bersuci dengannya ialah kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ma baqiya ala asli khilqatihi. Seluruh air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi yang dia masih berada pada penciptaan aslinya. Ya, itu kesimpulannya. Jadi air apa yang boleh kita gunakan untuk bersuci? Ialah seluruh air yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi yang dia masih seperti penciptaan aslinya. Air laut, dia masih berupa air laut. Air sungai masih berupa air sungai, tidak berubah rasa, warna maupun baunya. Maka seluruh air itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian Syekh menyebutkan tsummal miyah ala arba'ati aqsam. Air itu dibagi ya menjadi 4. Salah satunya tadi yang kita sebutkan air suci lagi menyucikan, yang 7 air tadi. Ya. Kedua, tahirun mutahhirun makruh. Tahir yang makruh, dia itu suci lagi menyucikan tapi makruh digunakan, yang disebutkan dengan ma'ul musyammas. Air musyammas atau air yang dipanaskan di bawah matahari dalam bejana besi yang berkarat. Kemudian air yang suci namun tidak menyucikan dibagi 2, ada air musta'mal dan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang berubah salah satu sifatnya, yaitu rasa, bau maupun warnanya. Kemudian yang keempat ada air bernajis, yaitu alladhi hallat fihi najasah wa huwa duna al-qullataini aw kana qullataini fa akthar. Air yang bercampur dengan najis, ya, jika airnya sedikit maka langsung berubah menjadi najis. Jika airnya banyak maka disyaratkan harus berubah salah satu daripada 3 sifatnya, berubah rasa, warna maupun baunya. Ya. Air sedikit yaitu di bawah 2 kula. 2 kula kita katakan sekitar 190 liter ataupun 200 liter ataupun 216 liter air. Allah Ta'ala alam. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kita baca cepat? Karena kita sudah jelaskan di kesempatan yang lalu. Ini sebagai murojaah saja, ya, sebagai pulangan saja. Ya, jadi kita jelaskan kembali dalam mazhab Asy-Syafi'i air tersebut ada 4 jenis seperti yang telah kita uraikan dalam kesempatan yang lalu. Namun, muhaqqiqin, para ulama mutaakhirin dan sebagian mazhab yang lain, mereka memandang bahwasanya air itu hanya 2 jenisnya.
air hanya dua. Air yang suci dan menyucikan, air yang tahur, kemudian air yang najis. Hanya dua. Tidak ada namanya air yang suci tidak menyucikan, ataupun air yang suci tapi makruh, ataupun ya hanya dua jenis air saja. Air yang suci lagi menyucikan, dan air yang bernajis. Jadi apa maksud air suci yang menyucikan? Dikatakan air suci yang menyucikan ialah semua air yang keluar dari bumi ataupun turun dari langit. Air najis jadi ialah air yang tadi, yaitu semua air yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi yang telah bercampur dengan najis dan berubah salah satu daripada tiga sifatnya, berubah rasa atau warna atau baunya. Hanya itu saja. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin lebih sahih. Jika ada yang bertanya, Ustaz, lantas bagaimana hukum dengan air kopi misalkan, atau air kelapa, atau air jus? Secara bahasa itu tidak disebut dengan air. Secara bahasa Arab, makna itu bukan ma'. Karena air ialah tidak diikatkan dengan tadi. Tidak namanya jus, tidak namanya kopi, dan tidak namanya kelapa. Sehingga memang maksud daripada kopi, jus, ataupun air kelapa itu memang secara bahasa itu bukan air, tapi jenis yang lain. Sehingga para ulama hanya menyimpulkan air itu hanya ada dua jenisnya, yaitu yang dimaksud ialah yang keluar dari langit, yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari langit, ya. Maka dia itu hukumnya hanya dua. Apakah dia itu suci atau menyucikan, suci dan menyucikan, atau dia itu bernajis. Kita katakan semua yang suci dan menyucikan tidak berubah sifatnya, masih berada di sifat asli penciptaannya. Sedangkan disebut air telah bernajis apabila dia telah berubah salah satu daripada tiga sifatnya, berubah rasa, warna, maupun baunya disebabkan oleh najis. Wallahu ta'ala alam. Bisa dipahami? Tidak ada suara, apakah memang tidak ada yang paham atau bagaimana? Insya Allah bisa, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik. Kemudian berkaitan dengan air yang bernajis. Karena kita telah membahas tadi bahwasanya dalam mazhab Syafi'i memang ada 4 air, namun pada ulama yang lain mereka mengatakan air hanya 2 jenisnya. Sekarang air yang bernajis, apakah dibedakan antara air yang sedikit ataupun air yang banyak? Sedikit kita katakan yaitu kurang 2 kulah. Ya, air banyak yaitu ya sama dengan atau lebih besar dari 2 kulah. 2 kulah fa aktsar. Nah, dalam mazhab Syafi'i mereka membedakan. Ketika airnya sedikit, 2 kulah, di bawah 2 kulah, maka hanya sekedar jatuh najis saja, maka langsung berubah menjadi air najis. Ya. Misalkan kita katakan kita punya air 1 ember, itu kurang dari 2 kulah. Maka ketika ada misalkan tetesan air seni ataupun air kencing kita jatuh ke situ, maka dalam mazhab Syafi'i mereka memahami itu otomatis menjadi najis berdasarkan hadis idza kana al-ma'u qullataini falam yahmil al-khabatha. Jika air itu 2 kulah, maka dia tidak akan bernajis apabila tidak berubah sifatnya. Itu hadisnya seperti itu. Mereka memahami mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jika Rasulullah mengatakan jika air 2 kulah itu tidak dapat bernajis melainkan jika berubah sifatnya, maka artinya air yang di bawah 2 kulah itu akan bernajis meskipun sifatnya tidak berubah. Sehingga ini kesimpulan yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Adapun air yang banyak, kita katakan 2 kulah fa aktsar, kita katakan tadi dalam mazhab Syafi'i baru dikatakan air tersebut bernajis apabila salah satu daripada sifatnya berubah rasanya karena najis, atau berubah baunya karena najis, atau berubah
ya, bau, rasa dan warna karena najis. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, dan ini mungkin lebih benar wallahu taala alam, mereka menganggap sama. Air itu baik dia itu 2 kulah maupun di atas 2 kulah, sama-sama baru disebut bernajis ketika sifatnya berubah, yaitu berubah rasa, warna maupun baunya. Misalkan air sedikit, air 1 ember, kemudian jatuh sedikit najis ke situ, dengan jatuhnya najis, airnya tidak berubah warnanya, rasanya masih sama dan baunya masih sama, maka hukumnya masih air suci lagi menyucikan. Itu menurut mazhab yang lain. Ya, air banyak pun demikian, hukumnya sama, tidak berbeda. Berdasarkan hadis daripada Bi'ri Bidha'ah, jadi sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukum air daripada Bi'ru Bidha'ah? Hukum dari sumur Bidha'ah." Sumur Bidha'ah itu, kata sahabat ini, dilemparkan kepadanya, jatuh kepadanya bangkai, jatuh kepadanya hiyad, bekas-bekas haid, akramakumullah, semoga Allah muliakan kita. Misalkan, jadi ada bekas kain atau bekas benda-benda yang terkena haid jatuh ke situ, ya, dan juga banyak sekali daripada sampah-sampah jatuh ke situ. Bagaimana hukum air daripada sumur tersebut? Rasulullah mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat air itu bernajis illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi, kecuali apabila berubah rasanya, warnanya maupun baunya. Sehingga dengan hadis ini, ya, para ulama yang lain memandang bahwasanya air itu baik sedikit maupun banyak tetap dikatakan suci lagi menyucikan selama tidak berubah salah satu daripada 3 sifatnya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya maupun warnanya. Wallahu taala alam bissawab. Bisa dipahami? Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Afwan Ustaz, berarti air kolam renang itu termasuk air yang bernajis ya Ustaz? Bagaimana? Kenapa bernajis? Air kolam renang. Kenapa dikatakan bernajis? Kan karena dia bau kaporit gitu Ustaz. Baik, apakah kaporit itu najis? Tidak. Tidak tahu. Nah, maka kita katakan tadi, ya mungkin bisa kita katakan air najis. Di penjelasan yang lalu mungkin kita telah ulang-ulang berapa kali ya. Jadi air bernajis itu ialah air, dan kita telah sebutkan tadi ya. Pertama kita pahami air suci lagi menyucikan. Apa itu suci lagi menyucikan? Yaitu seluruh air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang masih berada di atas penciptaan aslinya. Kemudian air yang bernajis kita sebutkan ialah air suci tadi, air suci dan menyucikan yang bercampur najis dan mengubah salah satu sifatnya, yaitu mengubah rasanya atau mengubah baunya atau mengubah warnanya. Jadi air yang bernajis ialah air yang dasarnya suci dan menyucikan, kemudian dia itu bercampur dengan najis, dan najis tersebut membuat air tersebut berubah rasanya, berubah warnanya, atau berubah baunya. Itu baru disebut air bernajis. Sedangkan air yang suci lagi menyucikan, apabila dia itu bercampur dengan sesuatu yang tidak bernajis, maka tidak disebut sebagai air yang najis. Ya, tidak disebut dengan air yang bernajis. Wallahu taala alam bissawab. Dipahami ya? Nah Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Baik, kita masuk ke pasal yang baru. Wabillahi sudah jelas. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Faslun al-a'yan al-mutanajjisah wa ma yathuru minha. Pasal atau bab tentang benda-benda yang
sesuatu yang bernajis atau hal-hal yang bernajis, dan apa saja yang dapat disucikan di antara benda-benda yang bernajis tersebut. Jadi pembahasannya benda yang bernajis dan apakah di antara yang bernajis tersebut ada yang bisa disucikan atau tidak, atau tetap dia bernajis. Jadi kaedah yang perlu dipahami, kaedahnya hukum asal segala sesuatu ialah suci. Asal segala sesuatu ialah suci. Itu hukum dasarnya. Sehingga ketika kita ingin menghukumi sesuatu itu bernajis atau tidak, butuh kepada dalil. Kenapa hukum segala sesuatu itu adalah suci? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi untuk kita. Kalimat lakum, untuk kita, artinya apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi, hukum dasarnya ialah boleh digunakan oleh anak Adam. Karena pada dasarnya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita memperbolehkan kepadanya untuk menggunakan sesuatu itu. Maka hukum asal segala sesuatu ialah boleh ataupun suci. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun menghukumi beberapa hal sebagai hal yang najis untuk menguji kita supaya kita menjauhi hal-hal tersebut. Maka ya, hukum sesuatu yang belum kita ketahui, misalkan kita dapati sesuatu dalam hutan, ini bentuknya kayak batu tapi bukan batu atau bagaimana, ingatlah hukum dasarnya ialah suci. Atau kita mendapati sesuatu yang hewannya tidak kita ketahui kenajisannya, ya, maka hukum dasarnya ialah suci. Ya, karena sesuatu yang najis hanyalah sedikit saja, sedangkan sisanya semuanya ialah suci. Bedakan antara suci dengan halal ya. Sebagian kita tidak bisa membedakan antara suci dengan halal. Suci itu berbeda, halal itu berbeda. Halal itu hukum dimakannya, sedangkan suci itu adalah zatnya, apakah dia bernajis ataupun tidak. Kaedahnya, segala yang halal pasti suci. Segala yang halal pasti suci. Ya. Namun bukan semua yang suci halal. Segala yang halal pasti suci. Ikan halal atau tidak? Halal. Baik. Apakah jika seseorang misalkan yang laki-laki ya, yang suka memancing, kadang suka memancing, kemudian pakaiannya terkena ikan. Ketika menangkap ikan, dia memegangnya, ternyata ikannya jatuh misalkan ke tubuhnya. Jadi ada misalkan lendir di ikan tersebut, terkena di pakaiannya. Apakah salatnya sah apabila dia salat dengan pakaian tersebut? Sah. Iya, kenapa sah? Karena kita katakan segala yang halal itu pasti suci. Hukumnya suci, tapi Ustaz bau, tapi Ustaz kotor. Kita tidak mengatakan kotor atau tidak. Kita pernah katakan di kesempatan lalu, bedakan antara najis dengan kotor. Masalah kotor, pengen bersih itu alhamdulillah silakan. Namun apabila memang tidak ada pakaian lain, maka tidak ada alasan untuk tidak salat karena pakaiannya masih suci. Ya, namun bukan semua yang suci itu halal. Kita katakan kucing itu suci. Kucing itu suci karena memang minat tawafina alaikum, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Kucing itu suci, kita memegang kucing tidak mengapa. Ya. Apakah kucing itu halal? Maka jawabannya pasti tidak halal. Kucing itu haram. Ya, jadi perlu dipahami. Kemudian juga kaidah kedua, ya, segala yang najis pasti haram. Artinya jika hukum sesuatu itu bernajis, pasti dia haram dimakan. Tidak ada sesuatu yang najis namun boleh dimakan, tidak ada. Namun
bukan semua yang haram itu najis. Ya, segala yang najis pasti haram, namun bukan semua yang haram itu najis. Ya, kita katakan misalkan memakai sutra bagi laki-laki itu hukumnya haram. Sutra, kain sutra, ya, bagi laki-laki itu hukumnya haram. Namun para ulama sepakat sutra itu hukumnya suci, tidak bernajis. Bahkan wanita pun diperbolehkan untuk memakai sutra. Ya. Semoga bisa dipahami nih kaidahnya ya. Segala yang najis itu pasti haram, namun bukan semua yang haram itu bernajis, karena ada beberapa hal yang suci namun hukumnya dia itu haram. Baik. Kembali kepada pembahasan kita, Syekh menyebutkan beberapa hal yang bernajis dan di antaranya yang bisa disucikan kembali. Baik. Pertama, qala Syekh, wa juludul maitati tadhuru bittibaq illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Saya menyebutkan kulit daripada kulit bangkai bisa disucikan dengan dibak. Dibak itu mungkin kalau bahasa kita disamak. Ya, kecuali kulit anjing dan babi. Dan babi wa ma tawallada minhuma, ataupun yang berasal daripada keduanya. Misalkan anjing dan babi itu kawin, kemudian lahirlah anak namanya misalkan bajing, babi dan anjing misalkan, Allah Ta'ala mungkin terjadi. Ya, Allah Ta'ala alam. Namun misalkan ini iftiradi, khayalan daripada Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya kulit bangkai itu dapat disucikan dengan dibak, dengan disamak, kecuali kulit anjing ataupun kulit babi atau yang lahir dari keduanya. Misalkan ada anjing dan babi itu kawin, ya, lahirlah anak misalkan, kalau memang terjadi, ya, anaknya namanya babi dan anjing misalkan, bergabung keduanya, maka hukumnya tetap najis. Atau min ahadihima, atau misalkan babi kawin dengan hewan-hewan yang suci, misalkan babi kawin dengan kambing kah, atau sebaliknya, atau anjing kawin dengan kambing, lahirlah anak dari hubungan tersebut, maka hukumnya tetap bernajis. Ya. Sehingga dapat dipahami di sini, ya, dalam pemahaman fikih Islami tidak ada, saya ulangi ya, tidak ada hewan yang najis aini kecuali dua ini, kecuali anjing dan babi. Artinya apa? Hewan secara umum itu najisnya, hewan yang tidak bisa dimakan itu najis hukmi, ataupun yang kita katakan haram, ya. Saya ulangi supaya lebih jelas. Dalam fikih Islami, dua hewan yang najis aini, zatnya itu bernajis. Zatnya itu bernajis. Yang pertama anjing, yang kedua babi. Hanya dua hewan ini saja. Sisanya tidak ada hewan yang bernajis. Sisanya tidak ada hewan yang bernajis. Yang ada adalah hewan yang hukumnya haram dimakan. Sedangkan anjing dan babi, ya, menurut jumhur ulama itu hukumnya najis aini, artinya badannya itu bernajis, memegangnya itu bernajis, makanya jelas-jelas haram. Sedangkan hewan-hewan yang lain, misalkan harimau, ya, serigala, itu badannya itu suci, namun dia haram dimakan disebabkan, ya, hal-hal yang membuat dia haram, bertaringkah atau bercakar dan seterusnya. Sehingga kita katakan tadi, dalam pembahasan kita kali ini, Syekh menyebutkan kulit bangkai, apabila kita menemukan bangkai, kulitnya tersebut dapat disucikan.
ya dengan dibak atau disamak, kecuali kulit anjing dan babi karena memang keduanya itu bernajis aini karena zatnya bernajis, sedangkan yang lain ialah najis hukmi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, ada yang bisa memahami apa yang maksud dengan bangkai? Apa itu bangkai? Mata bigoiri dabahin. Masya Allah. Ahsanallah ilaik. Jadi banyak di antara kita yang memahami bangkai itu, Ustaz, kalau udah busuk, berulat, itu bangkai. Tidak mesti ya. Bangkai itu ialah ma mata hadfa anfihi au dukiya bi ghairi zakatin syar'iyyah. Bangkai itu ialah hewan yang mati sendiri atau tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Itu lebih. Dia itu mati sendiri atau dia disembelih tapi sembelihannya tidak syar'i. Jadi bangkai tidak mesti sesuatu yang sudah berulat. Ada kita menemukan misalkan sapi baru mati, baru 1 menit lalu mati, tidak disembelih, mati sendiri, apakah dia boleh dimakan? Hukumnya haram. Kenapa? Karena dia bangkai. Mata hadfa anfihi, mati dengan sendirinya. Atau kita menemukan hewan telah dimasak, disembelih, sembelihnya nggak pakai bismillah, telah dimasak sate, apakah dia boleh dimakan? Hukumnya haram. Kenapa? Karena dia itu bangkai, tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka di sini mungkin kita bahas sedikit ya, sesuatu dua pembahasan kita di tempat-tempat yang mungkin masih banyak dari terdapat sesajen misalkan, tentunya itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tentunya sesuatu yang merupakan kesyirikan, terlebih jika dilaksanakan oleh orang Islam. Banyak di antara kaum muslimin yang masih meletakkan sesajen di tempat-tempat tertentu dengan mengharapkan berkah dan seterusnya. Maka hukum sesajen itu apabila dia itu berupa buah-buahan, sandal, pakaian, uang, maka para ulama menyebutkan itu boleh diambil. Kenapa boleh diambil? Karena itu telah ditinggalkan, telah dibuang hukum dasarnya. Daripada rusak, maka ambil saja. Boleh diambil. Namun apabila sesajennya berupa ayamkah disembeli atau daging-daging, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena daging-daging tersebut atau ayam tadi disembelih bukan untuk Allah, sehingga hukumnya seperti hukum bangkai, yaitu haram. Ya, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Kita katakan kulit bangkai, apa itu bangkai? Hewan yang mati sendiri atau tidak disembelih dengan hukum syar'i. Itu bisa disucikan dengan dibak, dengan disamak. Apabila seseorang di antara kita berburu di hutan misalkan, atau mendapati kambingnya mati, ataupun sapinya mati, ya, daripada terbuang semuanya, maka dia boleh mengambil kulit sapi tadi, kemudian disamak. Apa arti disamak? Yaitu dibersihkan sisa-sisa lendir daripada kulit tersebut dan sisa-sisa daging, sehingga dia tidak membusuk. Ya, kita mengertilah, ya, mungkin beberapa proses pakai alat kimia ataupun zaman dahulu memakai korot, kayu korot ataupun memakai daripada garam, ya, itu boleh digunakan. Baik digunakan untuk mengisi air, kalau orang dulu kita perhatikan tempat airnya terbuat dari seperti kulit hewan, atau dijadikan sebagai pakaian, misalkan dijadikan sepatu kah, dijadikan jaket kah, itu hukumnya boleh. Meskipun hukum dasarnya kita katakan tadi, dia itu bernajis karena telah menjadi bangkai, namun dia itu menjadi suci karena telah disamak ataupun didibak. Hadisnya apa? Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ayyuhuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya, kulit apapun apabila dia telah disamak, maka dia menjadi suci. Itu pertama. Saya mengatakan tadi benda-benda yang bernajis, ya. Kita katakan kulit bangkai bernajis, namun boleh disucikan dengan dibak ataupun disamak. Baik. Kemudian
Syekh melanjutkan perkataannya, wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Dan tulang daripada bangkai dan rambut daripada bangkai ataupun bulu daripada bangkai itu bernajis kecuali rambut daripada adami, yaitu anak Adam. Berarti apabila anak Adam meninggal, ada orang yang meninggal, ya, atau kita menemukan tengkorak ataupun kerangka orang yang telah meninggal, itu hukumnya tidak bernajis ataupun suci, ya, hukumnya tidak bernajis atau kita katakan hukumnya suci, karena Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Di antara bentuk kemuliaan bani Adam, manusia, ialah huwa hayyun huwa tahirun hayyan wa maitan. Anak Adam itu suci baik keadaan hidup maupun mati. Adapun tulang daripada bangkai, ya, dan rambut ataupun bulu daripada bangkai hewan yang telah mati sendirinya atau disembelih bukan dengan syar'i, maka hukum tulangnya itu bernajis dan rambutnya ataupun bulunya juga bernajis. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, mereka mengatakan tulang ataupun rambut tadi hukumnya suci. Mengapa? Karena bangkai itu Allah haramkan disebabkan di dalamnya itu telah berkumpul darah. Lisma'id dam fihi. Ketika hewan itu mati, di dalamnya darahnya berkumpul, sehingga nanti ketika membusuk akan ada bau. Sedangkan tulang ataupun bulu itu tidak ada darah di situ, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Wallahu ta'ala alam. Apa pentingnya Ustaz membahas seperti ini? Ya, kok sampai bulu hewan saja disebutkan suci atau tidak suci, ataupun tulang hewan suci atau enggak suci? Apa pentingnya? Pentingnya ialah, misalkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, ketika antum mendapati di dalam pakaian antum punya pakaian, ya, pakaian untuk sholat, ternyata di pakaian antum terselip di situ bulu burung misalkan, ataupun bulu kucing, menempel bulu kucing di situ. Dalam konsep mazhab Syafi'i tadi kita katakan, maka pakaian antum tersebut terselipkan najis. Ya, sehingga apabila seseorang sholat dengan di pakaiannya ada terselipkan bulu burung atau bulu kucing, sholatnya tidak sah karena ada najis di situ. Sedangkan bulu mazhab yang lain, bulu-bulu tadi itu tidak disebut najis karena tidak mengalir darah di dalam bulu ataupun rambut hewan-hewan tadi, sehingga sholatnya masih tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Ya, jika antum meyakini misalkan itu najis, maka hati-hati dalam sholat, benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai ada bulu hewan yang menempel di situ. Ya, jika memang meyakininya sebagai sesuatu yang najis karena menyebabkan sholat kita tidak sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Afwan Ustadz, mau bertanya. Saya di mayoritas non muslim, banyak yang jual sate babi gitu. Itu asapnya apakah najis Ustadz atau bagaimana? Sate babi asapnya terkena pakaian kita seperti itu, apakah dia bernajis ataupun tidak? Allah ta'ala alam. Di situ para ulama berselisih pendapat, ya. Namun tentunya yang lebih selamat, kita apabila mendapati hal seperti itu, misalkan kita jauhi sebisa mungkin, ya, kita jauhi sebisa mungkin. Artinya apabila kita menemukan restoran yang menjual babi dibakar, ada asapnya, maka jauhi asap tersebut, ya. Namun apabila memang nggak bisa Ustaz, rumah saya itu ketika jalan ke rumah pasti samping jalan semuanya orang yang bakar babi ataupun apakah itu hewan-hewan yang haram? Bagaimana saya Ustaz? Ya sudah, jalankan saja, ya. Insya Allah Allah mengampuni kita. Karena para ulama berselisih pendapat tentang hukum asap itu. Sebagian mengatakan hukumnya itu
najis sebagaimana zatnya bernajis. Sebagian yang lain mengatakan asap itu tidak najis karena dia telah berubah bentuknya. Ya, yang mengatakan itu bernajis, ya, diantaranya ialah hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak babi, maka mereka mencairkan lemak tersebut dan menjadikannya sebagai minyak. Fajamaluha faba'uha fa'akalu thamanaha. Mereka menjualnya dan memakan harganya. Sedangkan pada masa dahulu dikatakan lemak babi itu ketika dijadikan minyak itu tujuannya ialah untuk kindil, untuk dipakai sebagai penerangan. Jadi dimasukkan ke dalam obor kemudian dibakar. Ya, kemudian dibakar. Berdasarkan hadis-hadis inilah menjadi permasalahan. Jika memang minyak babi itu boleh dibakar untuk dijadikan sebagai penerangan, berarti pasti asapnya itu tidak najis karena misalkan diperbolehkan. Jika seandainya kita katakan tidak diperbolehkan, maka di antara alasannya ialah karena asapnya itu bernajis. Jadi di situ mereka berselisih pendapat, para ulama berselisih pendapat. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih benar dan ana meyakininya bahwasanya asap daripada pembakaran hewan-hewan yang bernajis tersebut masih berupa najis, masih najis, sehingga lebih baik dijauhi. Namun apabila kita katakan tadi tempatnya memang tidak bisa dijauhi, Ustaz, rumah saya memang begini dan begini, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kita. Allah ta'ala alam bisawab. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya. Itu untuk rambut dan tulang, bukan untuk rambut dan bulu. Iya. Itu dibilang najis apabila hewannya itu sudah mati kan, atau memang jika terlepas dari hewan tersebut? Baik. Jadi ada kaidah dalam ilmu fikih disebutkan ma quti'a min al-hayy fahuwa kal maitati tuhran wa najisan. Saya ulangi. Di kaidah dalam ilmu fikih disebutkan ma quti'a min al-hayy fahuwa kal maitati tahiran aw najisan. Apa maknanya? Ya? Saya sebutkan ya, tuliskan saja. Sesuatu yang terpotong atau yang terpotong lah atau terputus dari makhluk hidup. Ya, sesuatu yang terpotong dari makhluk hidup, atau lebih tepatnya kita katakan yang masih hidup. Kalau makhluk hidup kan nanti salah pahami, yang masih hidup. Hukumnya seperti bangkainya seperti bangkainya, ataupun ya, hukumnya seperti bangkainya dalam hal kesucian maupun najis. Ya, mungkin tulisannya kurang jelas, Anda bacakan saja. Ya, sesuatu yang terpotong dari makhluk yang masih hidup, maka hukum potongan tadi seperti bangkainya, seperti bangkai makhluk apabila dia mati. Seperti bangkainya dalam keadaan, dalam hal apakah dia suci ataupun dia bernajis. Saya berikan contoh. Kita memiliki seekor sapi misalkan. Ada orang iseng, mohon maaf ya, akramakumullah, dia memotong kaki sapi tersebut. Kakinya dipotong. Ataupun sebagian dagingnya atau buntutnya dipotong. Ekor sapi dipotong untuk dibuat sop buntut misalkan. Sapinya masih hidup atau tidak?
Masih. Sapinya masih hidup atau tidak? Masih. Masih hidup. Taib. Apa hukum buntut tadi? Apakah dia najis atau suci? Suci. Hukumnya najis. Kenapa? Karena apabila dia sapi, apabila sapi tersebut mati dengan sendirinya, bangkainya najis atau suci? Najis. Nah, Najis, maka Ustaz. hukum potongan tubuh dari hewan yang masih hidup sama seperti hukum bangkainya. Apabila bangkainya itu suci, maka potongan tubuhnya juga suci. Apabila bangkainya itu najis, maka potongan tubuhnya juga najis. Misalkan kita berikan contoh yang lain. Bangkai ikan itu suci atau najis? Suci. Bangkai ikan suci atau najis? Suci. Baik. Suci, Ustaz. Baik. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wa uhillat liyal maitatani wa uhillat lanal maitatan as-samaku wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ikan dan Kita belalang. katakan tadi kaedahnya segala sesuatu yang halal pasti Suci. suci. Baik. Sekarang ada seseorang yang ke sungai misalkan. Ke sungai ternyata dia mendapati ikan sangat besar sekali. Dia punya parang, tiba-tiba dia pukul. Dia bacok ikan tersebut, ternyata salah satu bagian tubuhnya terpotong. Ekornya lah atau sebagian besar dagingnya terpotong. Ikannya kabur. Apakah hukum potongan tadi? Halal. Suci. Hukumnya suci. Begitu pula misalkan kita katakan tadi anak Adam itu ataupun manusia itu dia itu suci, baik hidup maupun mati. Baik. Seseorang yang diamputasi, kakinya itu diamputasi. Apakah bagian potongan tubuhnya itu suci atau bernajis? Suci. Suci. Boleh kita pegang, ya. Makanya tidak ada istilah kalau megang orang meninggal itu harus dan disamakah atau harus mandi wajibkah atau harus dicuci 7 kali, tidak ada karena suci. Maka kita katakan tadi kucing, ya, pembahasan kita bulu kucing. Kucing apabila dia mati, dia najis atau suci? Najis, oke. Taib. Bulunya yang terpotong, yang keluar dari tubuhnya, ya berdasarkan mazhab ini, ya, bulunya itu maka kembali seperti hukum bangkainya, yaitu sama-sama bernajis. Karena dia telah terpotong dari sesuatu yang masih hidup. Gitu. Astail, yang bertanya bisa dipahami? Bisa nggak? Syukron. Nah, bisa dipahami ya? Ini yang kena katakan kalau kita memahaminya berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i tadi. Namun berdasarkan mazhab yang lain, yang terpotong dari ataupun bulu ya secara khusus, bulu dan tulang itu tidak bernajis karena di dalamnya tidak mengalir darah. Sedangkan penyebab dinajiskan bangkai ialah karena ada najisnya di situ. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka silakan bagi yang menganggap itu najis, maka hati-hati dalam sholat, dijaga betul pakaiannya, ya, karena dia mungkin mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi anak pribadi, Allah Ta'ala alam, anak lebih condong kepada pemahaman dari mazhab yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Afwan Ustaz, Iya. pernah kaos kaki gitu jilat anjing, lalu anak pegang terus belum disucikan karena tidak ada tanah di sekitar anak, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah tangan anak ini juga ikutan najis, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Baik. Berkaitan dengan anjing, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, "Idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Atau dalam riwayat lain, "Wa'afiru thaminata bit-turab." Apabila seekor anjing itu menjilat atau minum, walagha yalighu itu secara bahasa Arab artinya dia itu minum, dan anjing minum dengan menyulurkan lidahnya, ya. Apabila seekor anjing minum daripada tempat kalian, bejana air kalian,
maka hendaknya kalian dibuang semua airnya, kemudian dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu redaksi hadisnya seperti itu ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan di situ penyebab anjing ataupun tadi anjing itu dikatakan bernajis karena dia ketika dia minum ada keluar air liurnya di situ, sehingga air liurnya menempel kepada air dan dikhawatirkan juga ikut menempel di bagian-bagian daripada tempat minum ataupun tempat air kita, sehingga diperintahkan untuk menyucikannya dengan 7 kali tadi. Maka ketika seekor anjing itu menjilat katakanlah pakaian misalkan, ya, pakaian kita dijilat oleh seekor anjing, di sini dijilatnya. Ketika dia sudah kering, jilatannya sudah kering, tentunya tidak ada lagi basah di situ, dan tangan kita tidak basah. Kita memegangnya, kita membukanya, dipegang untuk disucikan, maka hukumnya tidak mengapa. Namun masalahnya, jika misalkan tadi kaos kakinya masih basah dengan jilatan anjing, kemudian langsung dipegang dengan tangan, maka tangannya juga harus dibersihkan, sama dengan membersihkan kaos kaki tadi karena telah terkena najis anjingnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka perhatikan apakah sudah kering ataupun belum, dan apakah tangan kita juga kering ataupun basah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana yang antum lebih sukai? Apakah kita membaca hanya yang ada di kitab saja kita percepat, atau kita buka sesi tanya jawab seperti ini? Namun tentunya ini akan lebih lama, memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita akan sedikit lama dalam melanjutkan ke bab-bab yang lain. Ana pribadi lebih mendukung, lebih senang dengan adanya tafaul, adanya hubungan antara pemateri dengan audiens, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan dan jelas. Lebih baik kita memahami, kita belajar sedikit-sedikit, namun dipahami betul-betul, ketimbang kita habiskan kitab dan tidak ada sesuatu pun yang kita pahami. Namun bagaimana yang antum yang lebih antum sukai? Jika memang lebih suka yang kedua, kita bacakan saja, tidak boleh bertanya dan seterusnya, kita juga akan melakukan demikian. Allah Ta'ala. Bagaimana? Kalau saran anak-anak, ya mending dibuka juga sesi tanya jawab, Ustaz. Atau gimana tuh? Enggak apa tuh? Bingung aku, Ustaz. Iya. Bagaimana? Silakan. Tidak mengapa, utarakan pendapatnya. Kalau sesi tanya jawabnya di akhir, Ustaz? Ya mungkin bisa jadi, tapi anak khawatirnya apabila itu di akhir, terkadang pertanyaan yang muncul sudah dilupakan, atau kita anggap momennya sudah tidak ada, sehingga kadang kita malas untuk bertanya. Tapi tidak mengapa jika emang sebanyak yang memandang demikian, yang melihat kayaknya di sesi terakhir saja Ustaz, kita akan lakukan demikian. Namun jika emang banyak yang lebih nyaman seperti ini, ya kita tetap lanjut seperti ini. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, menurut saya Ustadz lebih enak langsung tanya jawab aja, kayak kita langsung ikut pengajian di offline kan seperti itu. Kalau misalnya di akhir pembahasan kita jadi lupa Ustadz. Gitu. Ya benar. Terima kasih Ustadz. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya itu pun yang Anda rasakan, sebagaimana yang antum rasakan ketika Anda belajar bersama para masyayikh itu, ketika para masyayikh melarang untuk bertanya, terkadang di akhir dars, di akhir pelajaran kita akan malas untuk bertanya, karena kayaknya seperti nggak, momentumnya sudah hilang seperti itu. Ya, anak berusaha, semoga Allah membantu kita semua. Anak berusaha untuk memahami bagaimana audiens itu, anak pribadi sebagai audiens. Makanya terkadang ketika kita melihat para asatidzah itu berbicara terlalu panjang, kita pasti akan bosan, tertidurkah? Tapi ketika ada hubungan antara audiens dengan pemberi materi, maka kita akan lebih semangat. Wallahu ta'ala alam. Namun risikonya seperti ini, kita akan lebih lambat dalam penjelasan. Allah ta'ala. Ya, waktunya pun kita sudah habis ya.
Mungkin ada satu pertanyaan lagi, kita persilahkan. Kita ingin lanjutkan sebenarnya ke pembahasan berikutnya, namun waktunya sudah tidak cukup lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin masih bertanya? Di kolom komentar ada yang bertanya, Ustaz.